Indonesia, kepulauan terbesar di dunia dengan anugerah sumber daya alam yang sangat melimpah. Tempat tumbuhnya beragam budaya manusia serta berkembangnya peradaban khas Indonesia. Suku-suku bangsa penghuni Nusantara memiliki ikatan yang kuat dengan alam, karena alam adalah sumber penghidupan bagi mereka, dan air menjadi pemeran utama dalam sebuah perjalanan cerita hidup manusia. Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya sebagai petani karena sektor pertanian merupakan salah satu elemen paling penting dalam menopang perekonomian Indonesia yang mampu memberi penghidupan dan membuka peluang kerja bagi jutaan orang. Salah satunya ada di wilayah Kabupaten Subang yang merupakan sentra produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu di bagian timur dan Kabupaten Sumedang di bagian tenggara ini memiliki aspek hidrologi dan topografi dengan potensi luas sawah terluas ketiga se-Jawa Barat yang dialiri oleh Sungai Cipunegara dengan panjang 137 km membentang dari selatan hingga ke utara Jawa. Namun alam sejatinya tidak pernah mengadili umatnya. Kehidupan seakan sulit diprediksi ketika cuaca tak lagi dianggap sebagai sahabat. Pergeseran cuaca yang tak menentu akibat pemanasan global seringkali menyebabkan kekeringan panjang yang mengakibatkan retaknya tanah persawahan hingga berujung pada ancaman paceklik. Selain itu, tingginya debit air di musim penghujan juga menjadi penyebab masalah serius yang harus dihadapi. Kerusakan ekosistem menjadi pemicu utama bencana banjir dan longsor yang kerap melanda di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya bencana banjir di Pamanukan, Kabupaten Subang yang merendam hingga ribuan hektar areal persawahan sehingga memberikan dampak yang fatal pada hasil pertanian. Solusi pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mengantisipasi bertambahnya jumlah penduduk, serta berkembangnya sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu merencanakan pemanfaatan air Sungai Cipunegara dengan membangun waduk untuk pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat maupun kebutuhan air irigasi pertanian. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan bendungan dari yang ditargetkan sebanyak 61 bendungan, dapat kita selesaikan 29 bendungan. Dan untuk tahun ini kita targetkan bisa diselesaikan sebanyak 9 bendungan, yaitu Bendungan Ciawi, Sukamahi, Marga 3, kemudian Bendungan Semantok, Bendungan Sadawarna, Bendungan Kuil, Bendungan Nola, Bendungan Beringin Sila, dan Bendungan Tamblang. Kami berharap seluruh bendungan yang kita bangun bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya untuk supply daerah air irigasi dan air baku serta pengendalian banjir. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 sebagai optimalisasi percepatan proyek strategis nasional, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai merealisasikan pembangunan Bendungan Sadawarna yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bendungan Sadawarna ini dibangun sejak dimulainya kontrak pada tahun 2018 dan ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2022 dengan total biaya APBN sebesar 2 triliun rupiah. Rencana pembangunan Bendungan Sadawarna merupakan upaya pengelolaan sumber daya air yang direncanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku yang semakin meningkat serta mengatasi permasalahan banjir yang berada di Kabupaten Subang dan sekitarnya.
Pembangunan Bendungan Sadawarna yang terletak di 3 irisan kabupaten di Jawa Barat ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi topografi, geologi, dan hidrologi sehingga pemanfaatannya telah sesuai dengan potensi suplai dan demand sebagai bagian dari rencana Cascade Bendungan Das Cipunegara dan telah memperoleh sertifikat desain melalui kajian keamanan bendungan oleh Komisi Keamanan Bendungan. Dasar yang paling baik dalam pembangunan bendungan adalah dilihat atau ditinjau dari kondisi geologi, yaitu adanya lapisan batuan, batu lempung, batu pasir, dan juga breksi di beberapa bagian. Kita menggunakan material dari lokasi proyek sehingga bisa menentukan dimensi daripada bendungan, di mana bendungan kita mempunyai tinggi bendungan adalah 40 meter dari dasar sungai yang paling dalam. Kemudian kemiringan hulu adalah 1:35, kemiringan hilir 1:3. Semuanya itu ditentukan berdasarkan parameter-parameter tanah yang ada digunakan untuk pembentuk bendungan ini. Secara geologi, Bendungan Sadawarna adalah bendungan dengan tipe urugan timuran tanah berzona inti tegak yang terdiri dari tanah inti atau clay, random dengan tanah bergradasi, filter pasir halus, dan pelindung permukaan riprap beton. Didukung oleh tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman di bidangnya, pelaksanaan pembangunan Bendungan Sadawarna dikerjakan dalam kurun waktu 5 tahun dan terbagi dalam 2 paket, yaitu paket 1 yang terdiri dari pembangunan bendungan utama atau earth fill dam, pembuatan bangunan pengelak bertipe konduit berukuran 4x6 meter, pembuatan bangunan pengambilan dan hidromekanikal. Paket 2 meliputi pekerjaan jalan akses menuju bendungan, jalan lingkar, relokasi jalan, pembuatan bangunan pelimpah tipe 1 pintu, dan bangunan fasilitas lain yang mengedepankan ornamen seni budaya lokal. Sebagai upaya memastikan penyempurnaan pembangunan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring progres pekerjaan fisik di lokasi Bendungan Sadawarna, Subang, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan oleh Kabalai Wilayah Sungai Citarum Bastari bersama jajarannya, didampingi oleh Kepala PPK Bendungan beserta pejabat kontraktor pelaksana dan pejabat supervisi untuk pembangunan pekerjaan Bendungan Sadawarna dalam multi-year kontrak. Bendungan Sadawarna merupakan proyek strategis nasional yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Dijen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bendungan ini dibangun untuk ketahanan air dan ketahanan pangan dalam rangka antisipasi climate change menuju Indonesia yang berdaulat. Bendungan Sadawarna dibangun di area lahan seluas 1.024 hektar, merupakan bendungan urugan dengan inti lempung tinggi 40 meter dan tampungan 71 juta meter kubik. Mempunyai manfaat untuk irigasi seluas 4.284 hektar di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Untuk air baku 1.200 liter per detik Kabupaten Sumedang, Subang, dan Indramayu, untuk listrik 2 MW dan sebagai tampungan banjir sebesar 26 juta meter kubik. Bendungan ini juga nantinya dapat berfungsi sebagai destinasi wisata baru dan juga perikanan tangkap. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dalam rangka pembangunan Bendungan Sadawarna ini. Semoga bendungan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah pengisian awal waduk atau impounding. Tahapan ini dilakukan setelah pekerjaan konstruksi bendungan selesai. Diperkirakan bendungan bisa langsung dapat difungsikan secara optimal. Bendungan Sadawarna ini kita lakukan value engineering. Salah satu contoh misalnya saluran pengelak itu adalah berupa terowongan atau tunnel, kita merubah menjadi conduit ya. Kemudian riprap batu, namun kita merubah menjadi riprap beton precast yang tentunya lebih indah ya. Dalam hal ini kita mengutamakan beautifikasinya. Yang berikutnya jalan lingkar. Tadinya sesuai dengan DED itu adalah merupakan jembatan. Jadi di sana terjadi efisiensi biaya. Kemudian ada pintu early release. Setiap bendungan itu sebisa mungkin kita menambah tampungan banjirnya di kala musim hujan. Contohnya seperti Bendungan Sadawarna ini kita bisa menambah tampungan banjir kurang lebih 26 juta meter kubik.
Bendungan Sadawarna yang dibangun dengan panjang 933 meter dan tinggi 40 meter ini memiliki kapasitas tampung total sebesar 70,98 juta meter kubik dengan luas genangan 498,43 hektar. Sinergitas pemerintah yang secara simultan terus berfokus dalam menjawab tantangan dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan dibuktikan dengan hadirnya Presiden Jokowi dalam acara peresmian Bendungan Sadawarna, Subang, Jawa Barat, Desember 2022. Saya resmikan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bendungan yang telah dibangun sejak 5 tahun lalu ini telah resmi beroperasi untuk memberikan dampak positif bagi aspek sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Subang, Indramayu, dan Sumedang. Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim, Kementerian PUPR terus berfokus mengedepankan konsep Green Natural Recycle. Prinsip-prinsip infrastruktur berbasis lingkungan diterapkan pada pembangunan Bendungan Sadawarna demi menciptakan nilai tambah dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. Ada 7 kesan yang dimiliki Bendungan Sadawarna dalam mengusung konsep yang bertajuk Green Natural Recycle. Kesan pertama mandiri, yaitu memiliki laboratorium geoteknik dan mekanika tanah sendiri, sehingga dapat mengefisiensikan waktu dan biaya selama masa pelaksanaan pekerjaan penimbunan. Salah satu laboratorium yang hanya ada 2 di Indonesia ini berada di Bendungan Sadawarna dengan fasilitas alat laboratorium yang modern dan praktis mobile yang disebut Laboratori Mobile Sadawarna. Kesan kedua, less energy, yaitu menggunakan full solar cell system untuk pengoperasian hidromekanikal, kebutuhan listrik bangunan fasilitas dan penerangan sehingga memiliki kemandirian energi untuk operasional. Kesan ketiga, recycle, yaitu mempunyai sistem pengelolaan air limpasan yang dilengkapi embung kecil dengan mengadopsi konsep natural pond for water treatment dari areal fasilitas bendungan dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan air baku pengelolaan bendungan. Kesan keempat, natural, yaitu menggunakan penanganan tebing secara alami dengan geomat dan gebalan rumput di tubuh bendungan. Kesan kelima, konservasi, yaitu memiliki konsep pengelolaan green belt secara terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat di bawah pengawasan BBWS Citarum dan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain sebagai fungsi estetika dan penyerapan karbon, keterpaduan pengelolaan green belt di area seluas 93 hektar ini juga sebagai upaya konservasi sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan di sepanjang akses jalan lingkar melalui penanaman pohon yang bernilai ekonomis sehingga panennya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kesan keenam, kearifan lokal, yaitu menggunakan desain yang mengacu pada kearifan lokal di 3 kabupaten. Kesan ketujuh, estetika, yaitu mengedepankan seni dan estetika dengan ornamen seni budaya lokal. Bendungan Sadawarna mengangkat tema Green, Natural, and Recycle Dam. Untuk pengelolaan waduk, kita sudah bekerja sama dengan membentuk komunitas-komunitas peduli waduk. Akan kita kelola daerah Green Belt kita. Total Green Belt kita seluas 350 hektar yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman yang kita rekomendasikan. Sehingga nanti masyarakat bisa menambah penghasilan taraf hidup mereka dengan adanya budidaya tanaman keras yang akan kita usulkan ke mereka. Estetika Bendungan Sadawarna ini karena lokasinya ada di 3 kabupaten, Subang, Indramayu, dan Sumedang, kita mengakomodir semua kearifan lokal yang ada di 3 kabupaten. Ini yang membedakan dengan bendungan lain, sehingga kearifan lokal, kemudian segi estetika, bangunan-bangunannya, bentuk-bentuknya itu kita harus sesuaikan, kita kombinasikan, ditambah dengan unsur Jawa Barat, menghadirkan desain ornamen lokal Sunda untuk mengakomodir semua estetika yang ada di 3 kabupaten sekitaran Sadawarna. Harapan dari pihak BBWS Citarum terkait pengelolaan Bendungan Sadawarna ke depannya, kita satu-satunya bendungan yang paling murah biaya O dan P-nya. Mudah-mudahan dibandingkan bendungan-bendungan lain yang ada di Indonesia, biaya operasional dan pemeliharaannya bisa mengefisiensikan anggaran dari pemerintah.
Hadirnya bendungan Sadawarna merupakan salah satu bukti nyata peran serta pemerintah dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku sehingga dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya serta berpotensi mereduksi banjir. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, jajaran Kementerian PUPR, BBWS Citarum serta kontraktor PT Wijaya Karya Daya Mulia Turangga, PT Barata Indonesia dan Adikarya atas hadirnya bendungan Sadawarna yang lokasinya mengiris 3 kabupaten, Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu, dan juga menggunakan konsep luar biasa yang disebut dengan Green Natural Recycle Dam, yang tentunya akan membawa kemaslahatan bersama, meningkatkan pembangunan Jawa Barat yang gemah ripah repeh rapih, dan juga menuju Jabar juara, Indonesia maju, dan Indonesia juara. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, jajaran Kementerian PUPR, BBWS Citarum, serta kontraktor PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, dan PT Adikarya atas hadirnya bendungan Sadawarna, yang sebagian lokasinya berada di wilayah Kabupaten Subang. Semoga dukungan dan perhatian bagi masyarakat kami melalui bendungan yang bertema Green Natural Recycle Dam ini membawa kemaslahatan bersama, meningkatkan kualitas pembangunan di Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter. Mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, jajaran Kementerian PUPR, BBWS Citarum, serta kontraktor PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, dan PT Adikarya atas hadirnya bendungan Sadawarna yang sebagian lokasinya berada di Kabupaten Indramayu. Semoga membawa kemaslahatan bersama sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Indramayu yang bermartabat. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kepada jajaran Kementerian PUPR, pada BBWS Citarum, kepada kontraktor PT Nindya Karya, Wijaya Karya, dan Adikarya atas hadirnya bendungan Sadawarna yang sebagian besar lokasinya berada di Kabupaten Sumedang. Semoga dukungan dan perhatian bagi masyarakat kami akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Sumedang, terutama yang berada di hulu bendungan tersebut, bisa mengembangkan potensi pariwisata. Sumedang simpati, sejahtera, agamis, maju, mandiri, profesional, dan kreatif. Kini dengan hadirnya bendungan Sadawarna seakan telah mengalirkan kehidupan baru bagi masyarakat di 3 kabupaten. Sebuah penantian panjang dengan harapan dapat merubah perekonomian mereka. Kebahagiaan yang membangkitkan semangat para petani untuk lebih mencintai profesinya. Hatur nuhun, pemerintah sudah masihan dukungan bendungan Sadawarna Blok Subang kangge saluran masyarakat. Ya, mudah-mudahan bendungan Sadawarna ieu upami tos lancar irigasina, bujeng-bujeng anu rendah, anu luhur ge mudah-mudahan sing tiasa 3 kali nyerang. Hatur nuhun ya Allah, ya. Abdi pada jualan di sisi Jalan Lingkar, mudah-mudahan ulah kabanjirana ya, Pak. Hatur nuhun ka pemerintah tos aya nyiapkeun bendungan Sadawarna ieu, mudah-mudahan patanina subur makmur. Pemerintah berharap melalui percepatan proyek strategis nasional dalam upaya meningkatkan infrastruktur pertanian yang diiringi dengan pemenuhan air baku dan irigasi dapat memacu produksi hasil pertanian di tanah air semakin berkualitas untuk mewujudkan negara swasembada, menjadikan Indonesia negara yang berdaulat di kancah perekonomian dunia. Sobat PJ, selalu bersama.
Sadawarna mengalirkan harapan baru.